Until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. I will live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang bertemu dengan saudara kembali dalam program streaming pada hari ini.
Saya percaya dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan menyertai memberkati kehidupan saudara dan saya, sehingga saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita boleh semakin hari semakin mengasihi Dia lagi. Haleluya. Sebelum kita memulai perenungan kita pada saat ini, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang meneguhkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kekuatan untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biar kiranya mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul memuaskan hati Bapa. Memuaskan hati Bapa. Beberapa waktu yang lalu, saya menerima rapot bayangan dari anak saya, saudara. Sebelum rapot bayangan itu diberikan, saya berkali-kali berkata kepada dia untuk sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjelang ulangan yang sebelum rapot itu dibagikan. Dan pada saat rapot itu dibagikan, saya melihat hasil yang memuaskan, dan itu membuat saya bersuka cita, itu membuat saya bangga dan senang atas hasil tersebut, saudara. Seorang ayah pastinya akan puas dengan kinerja anaknya yang menurut apa yang diperkatakannya, menurut apa yang diperintahkan kepada dia, saudara. Demikian juga kita memiliki Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Saya percaya tatkala kita melakukan kehendak Bapa di dalam kerajaan surga, pastinya Dia akan bergembira atas apa yang kita lakukan dan hatinya akan menjadi puas. Setiap orang percaya harusnya memiliki tujuan hidup yang berdampak pada memuaskan hati Bapa. Jadi saudara dan saya, kita adalah orang percaya yang memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Bapa. Tetapi pada saat kita menjalani hidup kita hari lepas hari, harusnya apa yang kita kerjakan untuk dapat memuliakan Bapa itu harus berdampak pada apa, saudara? Pada hasil-hasil yang dapat memuaskan hati Bapa di surga. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu apa yang Dia lakukan di dalam hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepada Dia. Ini menjadi satu teladan bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, bahwa menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita harus memiliki tujuan hidup yang pasti, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada kita selama kita hidup. Tatkala kita berbicara tentang satu tema yang berjudul memuaskan hati Bapa, tentunya kita akan bertanya, apa artinya memuaskan hati Bapa? Saya mencoba untuk merangkum dengan sebuah kalimat. Memuaskan hati Bapa adalah mempersembahkan hidup yang utuh kepada Bapa, yang di dalamnya terlaksana kehendak Bapa di dalam kita, sehingga melaluinya hati Bapa disenangkan. Saudara-saudara, mempersembahkan hidup yang utuh kepada Bapa artinya hidup yang semakin hari diperbaharui di dalam Dia, menjadi pribadi yang semakin hari seperti Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Sehingga pada saat kita mau mempersembahkan hidup yang utuh kepada Bapa, pada saat itu juga kita mau mempersembahkan hidup kita untuk diubah menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup di mana kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga melaluinya kita dapat menyenangkan hati Dia. Glory bagi nama Tuhan.
Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menegaskan kepada kita melalui Roma, saudara, Roma 12 ini, bahwa demi kemurahan Kristus, demi kemurahan Allah, artinya kemurahan Allah itu sudah dinyatakan di dalam hidup kita, dan kita sudah menerima kemurahan Allah, yaitu anugerah keselamatan. Aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu. Ini berarti, saudara, setiap kita, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, harusnya pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita harus memiliki satu kerinduan untuk mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, hidup kita harus semakin dikuduskan bagi Tuhan. Hidup kita harus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Barulah kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab menggambarkan bahwa apa yang dikerjakannya apabila ia melakukan kehendak Bapa di surga, maka apa yang dikerjakannya itu memuaskan hati Bapa. Kejadian 5 ayat 24 menggambarkan di sini, saudara, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Saudara, ayat ini menggambarkan ada satu pribadi yang bernama Henokh. Dia adalah pribadi yang bergaul dengan Allah, yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan setelah itu Alkitab berkata bahwa ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Artinya, Henokh bisa memuaskan Bapa di surga, sehingga ia layak untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ia diangkat oleh Bapa ke dalam surga tanpa mengalami kematian. Ini berarti kehidupan Henokh adalah kehidupan yang memuaskan hati Bapa. Saudara-saudara, kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan, perenungan kita pada hari ini, dengan satu perikop di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, mendengar pembelaan Paulus, pembelaan Stefanus yang terdapat di dalam ayat-ayat sebelumnya, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara, kita akan merenungkan satu perikop yang menceritakan tentang bagaimana Stefanus mempertahankan imannya meskipun ia mengalami kematian, dilempari oleh batu, saudara. Dan yang menarik di sini, Stefanus melihat langit terbuka dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau di dalam ayat-ayat di dalam firman Tuhan, kita sering menjumpai ayat yang menggambarkan Anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Ini menandakan bahwa ada satu penghormatan yang diberikan
Bapa kepada Stefanus. Karena apa? Karena ia mempertahankan imannya. Meskipun ia mengalami penderitaan, bahkan dilempari batu hingga mati, saudara. Ini berarti Bapa dipuaskan oleh hidup Stefanus. Saya percaya saudara dan saya punya kerinduan bagaimana kita dapat memuaskan hati Bapa di surga. Bagaimana caranya agar hidup kita dapat memuaskan hati Bapa? Ini pertanyaan yang harusnya terngiang-ngiang di telinga saudara dan saya hari lepas hari. Karena kita menyadari tatkala kita menjalani hidup kekristenan, kadangkala kita jatuh bangun di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudara dan saya harus memiliki satu tekad untuk kita dapat mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui hidup kita, hati Bapa akan dipuaskan. Amin. Ada 3 cara Alkitabiah agar hidup kita dapat memuaskan hati Bapa. Mari kita buka hati kita pribadi lepas pribadi untuk kebenaran firman Tuhan membentuk kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang semakin baik lagi di dalam Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita mampu mengerti, memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan belajar melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Poin pertama saudara, untuk kita dapat memiliki hidup yang memuaskan hati Bapa, kita harus hidup dalam manusia baru. Ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul 6 berkata, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow, saudara, kalau saudara melihat kisah perjalanan Stefanus adalah satu pribadi yang tidak banyak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi tatkala kita mendapatinya, kita melihat hal-hal yang luar biasa yang kita temukan. Stefanus adalah orang yang dipilih dari 7 orang menjadi pribadi yang melayani pelayanan dalam gereja Tuhan mula-mula, saudara. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Padahal kita banyak melihat bagaimana Allah berkarya melalui murid-murid Yesus, yang 11 murid Yesus, saudara. Tetapi pada saat kita melihat kisah Stefanus, kita melihat di sini Stefanus adalah pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ia penuh dengan karunia dan kuasa. Bahkan ia dapat mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan Stefanus? Saya percaya jawabannya adalah karena ia hidup di dalam manusia baru. Ia merupakan salah satu orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui peristiwa Pentakosta. Melalui peristiwa Pentakosta, bagaimana Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Mungkin salah satunya Stefanus, saudara. Tetapi saya percaya Stefanus adalah pribadi yang bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi dia juga menjalani kehidupan baru dengan sungguh-sungguh, menghidupi manusia barunya dengan sungguh-sungguh. Saudara, poin yang pertama untuk kita dapat memuaskan hati Bapa di surga, kita harus hidup dalam manusia baru. Menghidup dalam manusia baru artinya kita mengenal Tuhan dan firman-Nya dengan penuh keyakinan. Stefanus bukan hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia meyakini kebenaran itu. Ia juga bukan hanya tahu bahwa Yesus yang sudah mati bagi manusia itu bangkit dari antara orang mati, tetapi dia juga meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat secara pribadi bagi manusia yang percaya kepada Dia. Sehingga saudara, kalau kita melihat perikop yang sudah kita baca,
Kita melihat bagaimana Stefanus memiliki perkataan yang di dalamnya firman Tuhan dinyatakan melalui orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan saat itu. Pembelaan Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 membuktikan kepada kita bahwa ia adalah orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia dapat membela imannya melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dia nyatakan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang yang saat itu hendak mencelakai dia, saudara. Untuk kita dapat hidup di dalam manusia baru, kita harus mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan dengan penuh keyakinan. Artinya, kita sungguh-sungguh percaya dan tidak ragu akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kalau saudara melihat di sini, ada 7 orang yang dipilih untuk melayani jemaat, saudara. Tetapi di antara 7 orang itu, ditegaskan hanya kepada Stefanus bahwa ia adalah pribadi yang penuh iman dan Roh Kudus. Penuh iman karena apa? Karena dia bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi dia percaya penuh akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga timbul iman di dalam dirinya. Tatkala kita percaya sungguh akan kebenaran firman Tuhan, maka kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tatkala kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dan meyakini penuh akan kebenaran tersebut, maka Roh Kudus akan bekerja melalui kita dan kita akan menjadi pribadi yang bukan hanya memiliki iman yang teguh, tetapi kita juga dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi saudara, hidup dalam manusia baru artinya mengenal Tuhan dan firman-Nya dengan penuh keyakinan. Sehingga pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan menjadikan kita menjadi pribadi yang mengalami pembaharuan. Hari lepas hari, hidup kita diperbaharui di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mengalami pembaharuan hidup dalam manusia baru harus terjadi bagi setiap pribadi yang hidup dalam manusia baru. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Glory bagi nama Tuhan. Saudara yang percaya kepada Kristus, saudara adalah pribadi-pribadi ciptaan baru yang menjalani kehidupan saudara berbeda dengan kehidupan sebelum saudara percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang baru, saudara menjadi manusia baru. Artinya, saudara harus semakin hari diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara akan menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup dalam manusia baru. Artinya kita diperbarui hari lepas hari di dalam Tuhan. Saudara, hidup dalam manusia baru artinya kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita mempersilahkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita menyadari transformasi hidup kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Itu terjadi tatkala kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ini menggambarkan bahwa Stefanus adalah pribadi yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Ia hidup dalam manusia baru, dan di dalam kehidupannya ia menjalani kehidupan yang menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus memimpin kehidupannya. Hidup dalam manusia baru artinya
kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus, Allah yang kita sembah. Glory bagi nama Tuhan. Poin yang kedua, saudara, untuk kita boleh menjadi pribadi yang memiliki hidup memuaskan hati Bapa, kita harus mempertegas tujuan hidup, tujuan di dalam hidup kita. Kita harus mempertegas tujuan dalam hidup. Mempertegas tujuan dalam hidup artinya, saudara, artinya kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup adalah memuliakan Allah. Tujuan hidup saudara dan saya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk memperkaya diri kita dan setelah itu kita puas dengan kehidupan kita dan kita tidak melakukan hal yang lain. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Bapa di surga. Melalui apa, saudara? Melalui kehidupan kita hari lepas hari, kita harus menunjukkan sebagai pribadi bahwa Allah itu mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Dia. Jadi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, bukan memperkaya diri. Meskipun berkat-berkat yang mungkin Tuhan berikan kepada kita membuat kita dapat memberkati orang lain, membuat kita dapat menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi tujuan yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya adalah memuliakan Allah Bapa di surga. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 yang tadi sudah kita baca, saudara. Stefanus memandang ke langit, ia melihat kemuliaan Allah. Artinya ia mengerti bahwa tujuan hidup dia bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Sehingga tatkala ia menjalani penderitaan karena kepercayaannya kepada Tuhan, ia diberi satu hal yang luar biasa, yaitu ia dapat melihat kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Saudara, bukankah ini menjadi tujuan kita menjadi orang percaya, yaitu untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Jadi saudara, kita harus mempertegas tujuan hidup. Tujuan hidup kita memuliakan Allah. Dan melalui keyakinan ini, melalui kebenaran ini bahwa tujuan hidup kita adalah kemuliaan Allah, maka setiap penderitaan yang mungkin timbul atas iman kita kepada Tuhan harusnya tidak boleh membuat kita undur dari Tuhan. Setiap pergumulan hidup yang kita alami, setiap masalah yang kita hadapi, karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, harusnya membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat, percaya akan Dia. Dan kita tidak boleh undur. Kalau masalah pergumulan seringkali membuat kita menjadi lemah, kita tidak boleh undur, karena ada pribadi yang menyertai kita. Saudara lihat di sini kisah Stefanus, ayat yang ke-60 dari Kisah Para Rasul 7 berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tatkala ia menderita karena imannya, tatkala ia menderita karena kepercayaannya kepada Tuhan, ia tidak mengeluh, bahkan ia tidak mengutuk orang yang melempari dia dengan batu. Tetapi dengan suara nyaring ia berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bukankah ini satu pernyataan yang luar biasa yang menggambarkan bahwa penderitaan atas iman yang diderita oleh Stefanus tidak membuat ia mengingkari imannya, tidak membuat ia undur dari kepercayaan dia kepada Tuhan, tetapi justru ia tetap percaya kepada Dia, dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang keluar seperti yang Yesus katakan pada saat ia ada di kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga pada saat
Stefanus dilempari dengan batu, ia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini berarti Stefanus tetap meyakini penuh bahwa apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami adalah satu kehormatan, karena melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, tatkala kita menjalani hidup kita, kita mungkin diperhadapkan dengan pergumulan, dengan permasalahan. Jangan kita menyangkali iman kita. Jangan kita undur dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang selalu menyertai kita. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita melalui setiap pergumulan. Menjadi pribadi yang menang atas setiap masalah pergumulan kita. Saudara-saudara, mempertegas tujuan hidup, mempertegas tujuan dalam hidup, artinya kita tahu untuk apa kita hidup. Dan kita tahu juga kemana kita akan menuju tatkala kita mengalami kematian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Kalau saudara lihat ayat-ayat yang sebelumnya, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai seterusnya menggambarkan pembelaan Stefanus, bagaimana ia mempertanggungjawabkan imannya kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Dia mempertanggungjawabkan imannya dengan cara apa? Dengan cara ia memberikan argumen-argumen bagaimana ia percaya kepada Tuhan Allah yang dia sembah di dalam Yesus Kristus, dan dia tahu bahwa dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dia tahu kalau dia mati mau kemana. Sehingga pada saat ia mengakhiri hidupnya, yang dia katakan adalah, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Artinya dia tahu kemana dia akan menuju setelah ia mengalami kematian. Ini juga yang menggambarkan bagaimana Paulus mengerti bahwa kehidupannya adalah bagi Kristus dan kematiannya adalah keuntungan. Sehingga Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Mengapa dikatakan mati adalah untung? Karena dia mengerti pada saat dia mati, itu berarti ia akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi satu keuntungan karena dia hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Untuk menjadi pribadi yang mempertegas tujuan dalam hidup, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui pengetahuan kita, kalau kita mengerti tujuan hidup kita memuliakan nama Tuhan, maka penderitaan atas iman kita tidak membuat kita undur, tetapi kita tetap percaya kepada Dia. Dan akhirnya saudara, kita juga tahu untuk apa kita hidup, dan kita tahu kemana kita akan menuju setelah kita mengalami kematian. Artinya, kita tahu apa yang kita kerjakan di dalam dunia, dan kita tahu kita mau kemana, saudara. Ini artinya kita dapat mempertegas tujuan di dalam hidup kita. Orang yang tahu tujuan hidupnya adalah orang yang dapat memuaskan hati Bapa. Poin yang terakhir, untuk kita dapat memiliki hidup yang memuaskan hati Bapa, kita harus melakukan kehendak Bapa sebagai gaya hidup. Melakukan kehendak Bapa sebagai gaya hidup, saudara, bukan keterpaksaan, tetapi menjadi satu kesukaan di dalam hidup kita. Bahkan menjadi satu ciri khas yang kita lakukan hari lepas hari, bahwa kita melakukan kehendak Bapa di surga. Ini berarti saudara, kita harus memiliki kerinduan menjadi teladan di dalam hidup kita. Melakukan kehendak Bapa sebagai gaya hidup artinya memiliki keteladanan di dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, orang yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Jadi saudara, tatkala kita membaca ayat ini, kita mengerti bahwa 7 orang itu adalah orang yang harus terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat.
Artinya orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang menjadi teladan di dalam hidup mereka. Dan dari 7 orang itu, salah satunya adalah Stefanus. Stefanus adalah pribadi yang menjadi teladan di dalam hidupnya. Sehingga melakukan kehendak Bapa menjadi gaya hidup yang tercermin di dalam kehidupan Stefanus. Dan dinyatakan melalui ayat-ayat yang kita baca, Stefanus adalah pribadi yang penuh dengan roh dan hikmat, penuh dengan iman. Keteladanan ini menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya saat itu. Meskipun ini menjadi batu sandungan bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini dunia membutuhkan keteladanan orang percaya. Banyak orang-orang yang menjadi patah arang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya menjadi ateis. Kenapa saudara? Karena mereka tidak menjumpai keteladanan di antara orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya. Melalui kebenaran firman ini, kita harus memiliki kerinduan menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita berkata, aku hendak melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita, kita juga harus siap menjadi teladan. Karena kehidupan saudara dan saya seperti suratan yang terbuka. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar saudara. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku. Sehingga tatkala mereka melihat hidup kita, mereka percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Dan itu memuaskan Bapa di surga melalui keteladanan hidup kita. Melakukan kehendak Bapa sebagai gaya hidup, artinya menerima panggilan untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima di dalam Kisah Para Rasul 6 yang sudah kita baca, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Mereka memilih Stefanus. Dan kita tidak mendapati ayat setelah itu bahwa Stefanus menolak pilihan tersebut. Tidak, saudara. Tetapi Stefanus menjalani apa yang menjadi kewajibannya dengan baik. Sehingga ia menjadi pribadi yang sangat disukai oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Meskipun ia juga di sisi lain menjadi pribadi yang sangat dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ia menerima panggilan untuk melayani, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadilah pribadi yang menerima panggilan Tuhan untuk melayani Dia, bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan Bapa. Karena dengan cara itu kita dapat memuaskan hati Bapa di surga. Dan saudara, tatkala kita mengerti bahwa kita melakukan kehendak Bapa harus menjadi gaya hidup di dalam hidup kita, maka kita juga harus memiliki kerinduan untuk mengabarkan amanat agung di dalam hidup kita. Mengabarkan amanat agung di dalam hidup kita bukan hanya berarti saudara harus berkata kepada orang-orang sekitar saudara tentang Yesus Kristus. Meskipun itu perlu di waktu-waktu yang tepat, tetapi yang penting dari semuanya itu, kita harus mengabarkan amanat agung itu melalui kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita memiliki hidup yang sudah diubahkan oleh Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita yang sudah berubah, mereka bertanya kepada kita, mengapa engkau berubah menjadi semakin baik? Dan kita akan berkata kepada orang itu, karena saya percaya kepada Kristus, dan Kristus yang mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin baik di dalam Dia. Sehingga orang akan percaya kepada Kristus. Orang akan melihat hidup kita, dan mereka akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat agung Tuhan tidak hanya dibebankan kepada orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang disebut pendeta-pendeta, tetapi saudara dan saya harus menjadi pengemban amanat agung
Melalui apa? Melalui kehidupan kita hari lepas hari, diubahkan menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Pikirannya sama dengan Kristus, perkataannya sama dengan Kristus, tingkah laku kita sama dengan Kristus, sehingga tatkala orang melihat, wow, Kristus sudah sangat-sangat nyata di dalam hidup kita, dan mereka akan mempermuliakan nama Bapa di surga. Saudara, biar kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita percaya kepada Dia, Allah yang mengasihi kita, sehingga kita mengerti cara untuk kita hidup untuk dapat memuaskan hati Bapa. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama, hidup dalam manusia baru. Hidup dalam manusia baru artinya kita mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan dengan yakin sungguh-sungguh kita percaya. Ini juga kita siap untuk mengalami pembaharuan di dalam hidup kita, di dalam menjalani manusia baru kita. Dan poin yang kedua, untuk kita dapat menjadi pribadi yang dapat memuaskan hati Bapa, kita harus mempertegas tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan Bapa di surga, sehingga kita tahu untuk apa kita hidup. Dan yang ketiga, kita harus melakukan kehendak Bapa sebagai gaya hidup orang percaya. Melalui tiga kebenaran ini, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang mempermuliakan Bapa di dalam hidup kita, dan Dia akan disenangkan, dipuaskan oleh hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang memberikan pemahaman kepada kami untuk kami boleh memiliki hidup yang dapat memuaskan hati Bapa. Kami menyadari Tuhan, kami perlu dibentuk semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan. Melalui kekuatan dari Roh Kudus, Engkau akan memulihkan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup, bagaimana Allah mengubah mereka menjadi pribadi yang semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.